Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Nur Hidayat dari kelas C dengan NIM 200808500 Dan tujuan saya membuat video ini adalah menjelaskan isi buku Manusia Bugis. Pembab pertama yaitu pendahuluan. Suku Bugis salah satu kelompok etnis terbesar di Asia Tenggara dengan populasi lebih dari 4 juta orang, mendiami bagian barat daya Pulau Sulawesi dan merupakan bagian dari rumpun Austronesia. Meskipun mereka adalah bagian dari kelompok yang sama dengan Melayu, Jawa, dan Bali, mereka telah mengembangkan tradisi dan budaya yang berbeda. Hubungan yang terus-menerus di wilayah maritim Asia Tenggara menciptakan banyak kesamaan budaya, sehingga para pengunjung asing sering menyebut wilayah ini sebagai dunia Melayu atau Indonesia. Dalam buku ini, istilah Nusantara digunakan untuk menyebut wilayah dan suku bangsa di sekitar orang Bugis. Meskipun terkenal, banyak informasi yang beredar tentang Bugis ternyata keliru. Salah satu tanggapan yang salah adalah bahwa mereka adalah pelaut ulung. Namun faktanya sejak dahulu, orang Bugis pada dasarnya adalah petani. Aktivitas maritim mereka baru berkembang pada abad ke-18 Masehi. Rempah Finisi baru ditemukan modelnya antara akhir abad ke-19 hingga 1930-an. Bugis sendiri memiliki ciri khas unik, termasuk kemampuan mendirikan kerajaan tanpa pengaruh India atau pusat kota. Mereka memiliki tradisi sastra lisan dan tulisan yang menghasilkan epos Lagaligo, salah satu yang terbesar di dunia. Setelah memeluk Islam pada abad ke-17, mereka mengintegrasikan agama ini ke dalam budaya mereka. Mereka juga mempertahankan kepercayaan para Islam, seperti tradisi para bisu yang dianggap dapat berkomunikasi dengan dewa leluhur. Secara geografis, Sulawesi Selatan memiliki peran penting dalam pembentukan identitas Bugis. Namun, meskipun luas, Sulawesi sendiri kurang dikenal dan jalan darat baru dibangun pada tahun 1920-an. Hanya sedikit sungai yang dapat dilayari hingga ke pedalaman. Tetapi jalur sungai dan laut sangat penting untuk perdagangan. Sulawesi Selatan sendiri adalah semenanjung dengan populasi paling padat dan paling giat untuk mengolah tanah di Sulawesi. Produk pertanian utamanya adalah beras, meskipun mereka juga terkadang menanam tanaman lain seperti jagung dan sagu. Nah, kita lanjut kepada bab 2 yang menjelaskan bahwa bukti dan sumber data arkeologi. Penelitian arkeologi di Selatan sendiri menunjukkan bahwa wilayah ini telah dihuni sejak zaman Pleistosen akhir sekitar 50.000 hingga 30.000 tahun sebelum Masehi. Hasil penggalian menemukan artefak batu dan tembikar kebudayaan atau teolean dari Pleistosen akhir meninggalkan artefak seperti serpihan batu dan tembikar. Temuan arkeologi menunjukkan bahwa Sulawesi Selatan memiliki hubungan perdagangan internasional yang erat sejak zaman dahulu kuno, terutama dengan India. Hal ini dibuktikan dengan penemuan patung perunggu bergaya India dan Buddha. Selain itu, ditemukan juga patung perunggu yang dikombinasikan dengan gaya lokal. Temuan ini menunjukkan bahwa Sulawesi Selatan telah menjadi bagian dari jaringan perdagangan maritim internasional sejak awal zaman logam. Kronik Bugis dan teks sejarah. Kronik Bugis yang tersebar di seluruh Sulawesi Selatan merupakan sumber utama untuk memahami sejarah Bugis. Kronik ini sendiri meskipun kadang berisi mitos dan legenda, memberikan gambaran yang berharga tentang sejarah mereka. Kebanyakan kronik sendiri ditulis tangan dan salinannya tetap ada hingga kini.
Salah satu epos sastra terpenting adalah Lagaligo. Lagaligo sendiri menceritakan tentang dewa-dewa dan leluhur serta telah diturunkan dari generasi ke generasi. Naskah ini sendiri ditulis dalam bahasa Bugis kuno dan telah dilestarikan bahkan hingga abad ke-20, meskipun bersifat sakral dan tidak dapat dibaca oleh masyarakat umum tanpa upacara tertentu. Lagaligo sendiri memberikan wawasan penting tentang sejarah dan budaya Bugis. Nah, kita lanjut pada bab 3, yaitu Sulawesi Selatan pada masa awal. Adapun 3 periode sejarah Bugis berdasarkan sumber-sumber yang tersedia. Masa lalu orang Bugis dibagi menjadi 3 periode utama. Yang pertama yaitu periode sejarah, ditentukan oleh kronik Bugis dan sumber-sumber eksternal. Periode Bugis awal hanya bersumber dari siklus Lagaligo. Periode prasejarah mengandalkan bukti arkeologis karena tidak ada sumber tertulis. Pemukiman awal Sulawesi Selatan sudah dihuni oleh manusia dengan fenotipe Australoid sejak 50.000 tahun yang lalu, sezaman dengan manusia wajah di Jawa. Tradisi lisan juga menyebutkan adanya penduduk asli yang berbeda fisik seperti Oro, atau bisa dibilang dengan mirip dengan orang Papua di Luwu dan Wajo, serta atau Marege atau mirip orang Australia di sekitaran Sinjai. Kebudayaan Toalean yang ditemukan di situs-situs arkeologi menunjukkan bahwa adanya interaksi dan asimilasi antara penghuni lama pra-Austronesia dengan pendatang baru Austronesia. Kebudayaan ini bertahan hingga sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Artefaknya ditemukan bersama benda-benda Neolitikum dan logam. Kedatangan orang Austronesia, populasi penutur bahasa Austronesia yang memiliki warisan genetik Mongoloid, sehingga mulai menyebar dari Taiwan melalui Filipina sekitar 4000 sebelum Masehi. Pendatang pertama tiba di Sulawesi Selatan sekitar 3000 sampai 2000 sebelum Masehi. Analisis linguistik menunjukkan bahwa bahasa yang mereka bawa menjadi dasar bagi bahasa-bahasa di Sulawesi Selatan. Hal ini terlihat dari nama-nama kuno yang tidak memiliki arti dalam bahasa Bugis, seperti nama gunung Latimojong dan nama kerajaan tua seperti Luwu dan Cina. Cara hidup dan perdagangan awal kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan pada milenium pertama diperkirakan mirip dengan orang Toraja di awal abad ke-20. Mereka tinggal di rumah panggung, di tepi sungai, danau, atau pantai, dan mengandalkan pertanian, perburuan, dan memancing. Perdagangan juga sangat penting. Sejak abad pertama Masehi, mereka telah mengekspor komoditas seperti kayu cendana, damar, dan emas. Hubungan perdagangan dengan Tiongkok juga terbukti dari penemuan keramik di situs-situs arkeologi yang berasal dari abad ke-1 hingga ke-7 Masehi. Faktor perdagangan ini dianggap sebagai pendorong utama migrasi dan perluasan pemukiman di kedua sisi Selat Makassar. Kita lanjut ke bab 4, yaitu fokus perdagangan dan ritual dalam peradaban awal Bugis yang digambarkan dalam teks Lagaligo. Perdagangan bukan hanya kegiatan ekonomi, melainkan juga berfungsi untuk membiayai ritual bangsawan. Pemilikan barang berharga memungkinkan dilaksanakannya ritual-ritual yang dianggap sempurna, sehingga menegaskan status sosial mereka. Yang dianggap keturunan dewa, meskipun Lagaligo lebih banyak berisi ritual daripada detail ekonomi sehari-hari.
informasi tentang kehidupan sehari-hari masih bisa ditemukan, budaya material, dan busana. Gambaran pakaian tokoh dalam Lagaligo dapat dilihat dari pakaian pengantin bangsawan tinggi Bugis saat ini. Laki-laki dan perempuan mengenakan semacam sarung hingga mata kaki. Laki-laki mengenakan awi, sementara perempuan mengenakan umrai atau sarung perempuan dililit dengan ikat pinggang logam. Profesi bisu, yaitu kaum bisu atau pendeta wanita dari bangsawan tinggi, memainkan peran penting dalam upacara keagamaan. Mereka seringkali memiliki kekuasaan dan pengaruh lebih besar dari raja. Ritual dan makna budaya. Lagaligo menggambarkan banyak upacara yang dipimpin oleh para bisu. Upacara yang paling banyak dibicarakan adalah perkawinan dan kelahiran anak. Hal ini karena melalui upacara tersebut, darah putih yang diwariskan dari dewa dijaga kemurniannya dan diwariskan turun-temurun. Hingga kini para bangsawan Bugis menggunakannya sebagai acuan untuk ritual lapisan atas. Peran Lagaligo sebagai dokumen budaya. Teks ini sengaja ditulis dengan dijadikan pedoman bagi kaum bangsawan dalam melaksanakan ritual, khususnya untuk menjaga kemurnian keturunan mereka. Hingga kini sebagian besar ritual yang ada dalam teks ini masih dijalankan oleh kaum bisu. Lanjut kepada bab 5, yaitu bangkitnya kerajaan historis. Bab ini membahas asal-usul kerajaan Bugis dan menolak pandangan lama yang menyatakan bahwa pendiriannya dipengaruhi secara langsung oleh India. Para ilmuwan Belanda sebelum Perang Dunia Kedua cenderung meragukan kemampuan masyarakat pribumi Sulawesi Selatan untuk mendirikan kerajaan tanpa pengaruh eksternal. Namun, diketahui bahwa kerajaan di Asia Tenggara sudah ada sebelum terjadinya proses Indianisasi. Hipotesis utama bab ini adalah bahwa perkembangan perdagangan antar pulau dan internasional menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya perekonomian beberapa komunitas di Sulawesi Selatan. Komunitas inilah yang kemudian berkembang menjadi kerajaan besar yang disebutkan dalam teks Lagaligo. Selain itu, penanaman padi basah dalam skala besar yang sebelumnya tidak ada juga memainkan peran penting. Pengenalan teknik-teknik baru seperti penggunaan bajak dan sistem irigasi yang dipengaruhi oleh budaya India, meningkatkan produksi pertanian, dan menciptakan surplus yang mendukung pertumbuhan kerajaan. Sistem kepemimpinan ini sendiri awal yang bersifat karismatik dan berbasis kekerabatan berkembang menjadi sistem politik lebih struktur. Hal ini terjadi seiring dengan meningkatnya kekayaan dan kebutuhan untuk mengelola masyarakat yang lebih kompleks. Kita lanjut ke bab 6, yaitu pertarungan kekuasaan dan agama. Bab ini memberikan kondisi Sulawesi Selatan pada abad ke-16 menjelang masuknya Islam. Perekonomian utama berbasis pertanian dengan beras sebagai komoditas ekspor utama. Keterlibatan dalam perdagangan internasional membuat kerajaan di Sulawesi Selatan, khususnya Siang, menjadi makmur. Dokumen ini juga mencatat interaksi awal dengan bangsa Eropa, terutama Portugis. Pada tahun 1542, seorang pedagang Portugis bernama Antonio de Paiva tiba di Siang untuk berdagang keranjangnya, yang menunjukkan hubungan perdagangan yang sudah terjalin. Kedatangan Portugis ini sendiri juga membawa upaya
Kristenisasi yang pada akhirnya gagal. Pada abad ke-17, persaingan antara kerajaan semakin meningkat. Guatalo muncul sebagai kekuatan maritim dominan, mengendalikan wilayah pesisir dan perdagangan. Mereka menghadapi persaingan sengit dari kerajaan pedalaman seperti Bone dan Luwu yang berfokus pada pertanian. Persaingan ini semakin meruncing ketika Guatalo memeluk ke agama Islam pada tahun 1605 yang memicu perang Bugis Makassar. Proses Islamisasi ini tidak mudah dan memerlukan waktu yang cukup lama, seringkali melalui tekanan politik dan militer terhadap kerajaan-kerajaan Bugis lainnya. Pada bab ini diakhiri dengan penjelasan bahwa Islam dan politik menjadi dua faktor utama dalam pembentukan identitas dan batas-batas kerajaan di Sulawesi Selatan. Pengadopsian Islam menjadi alat politik bagi Goa untuk memaksakan kekuasaannya dan akhirnya mengubah peta politik dan agama di seluruh wilayah. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.